Terima kasih. Sebelum khotbah renungan dimulai, saya akan membaca ayat inti scripture reading kita pada sahabat ini yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Micah 6 verse 8 in English version. Young people, please open the Bible so we can read together. Listen. The book of Micah 6 verse 8. Bunyinya begini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kemarin sore cuaca begitu tidak menentu, sehingga pada waktu saya pulang kerja, suara saya berubah dan suhu badan saya panas. Cuaca begitu dingin kemarin sore, sehingga kesehatan saya terganggu. Pada jam-jam 9 malam saya berdoa, Tuhan, jika Engkau kehendaki mempergunakan hamba menjadi alat dan saranamu, berikan kesembuhan. Jadi pada waktu anak-anak saya datang jam-jam setengah 10 malam, jam 10 malam, saya berbicara hilang suara saya. Dan pada waktu tengah malam saya berdoa, jika Tuhan kehendaki, berikan saya kesembuhan. Tadi pagi saya bangun dari istirahat tidur, ternyata Tuhan berikan kesembuhan. Walaupun suara saya masih ada sedikit serak, tetapi biarlah suara yang sedikit serak ini pun dapat kita dengarkan dengan jelas pada sahabat siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya juga mengucapkan selamat sahabat kepada tamu-tamu yang hadir pada sahabat siang hari ini, yang turut berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan di Jemaat Inland Empire ini. Saya juga mengucapkan selamat sahabat kepada saudara-saudara yang ada di luar sana, yang bergabung bersama-sama dengan gereja kita, Inland Empire Indonesian Church, secara live broadcast. Kiranya saudara-saudara yang memperoleh berkat juga yang dikaruniakan Tuhan pada sahabat siang hari ini. Di Amerika ini siang, di tempat saudara-saudara mungkin malam, atau pada waktu-waktu yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada cerita anak-anak, sangat begitu singkat, ya. Tetapi maknanya biar itu membantu dan menolong kita untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada Manurung Sister dan Manurung Family yang sudah menyampaikan dua lagu spesial pada sahabat siang hari ini. Tuhan akan memberkati masing-masing kita yang mendengarkan lagu itu. Pertama lagunya lagu Batak, saya pikir-pikir duduk di situ. Saya mau tanya kiri kanan, takut suara saya serak, artinya apa lagu Batak itu tadi. Tetapi anyway, bagaimanapun saya percaya bahwa lagu itu adalah apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan amat sangat berterima kasih saya kepada anggota jemaat yang bersedia hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan Tuhan bersabda dalam acara khotbah siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saudara tahu
pada pertengahan Februari bulan yang lalu, Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 sedunia, Pendeta Ted Wilson dari General Conference datang berkunjung ke Indonesia. Dia berkunjung bersama dengan istrinya Ibu Nancy Wilson, dan saudara-saudara menjadi satu berkat bagi Gereja Masih Advent Hari ke-7. Kunjungan Ketua GC ini datang ke Indonesia. Mungkin saudara-saudara sudah baca dari email, berita dan informasinya. Beliau berkesempatan bertemu dengan pemimpin Indonesia, orang nomor 1 Indonesia, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saudaraku, Presiden SBY begitu senang bertemu dengan Ketua GC dan istrinya serta rombongan dari Gereja Advent. Ketika kedua pemimpin ini bertemu, mereka saling memberikan masukan dan advice satu dengan yang lain. Ketua GC bahkan berkesempatan memberikan masukan atau advice kepada Presiden Indonesia, dan bahkan Ketua GC Pendeta Ted Wilson berkesempatan untuk berdoa dan mendoakan para pemimpin Indonesia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, advice, pendapat dan nasihat dan doa Ketua GC untuk pemerintah Indonesia, beliau mengutip satu ayat yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Itulah yang menjadi ayat inti kita pada Sabat siang hari ini. Mika 6 ayat 8 sudah dibacakan oleh saudara Ishak. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ayat ini menjadi satu dasar bagi Ketua GC untuk pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan sudah mengaruniakan hal yang baik, dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain di dalam kebaikan yang kita tahu itu adalah melakukan keadilan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Bahkan mungkin pemimpin-pemimpin pun melakukan ketidakadilan. Dan setelah itu harus mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kunjungan dan pertemuan Ketua GC dengan Presiden Indonesia ini adalah salah satu langkah baik untuk lebih memperkenalkan keberadaan Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Indonesia. Walaupun Gereja Masih Advent Hari ke-7 sudah 100 tahun lebih di Indonesia. Nah, saudara-saudaraku, judul khotbah kita pada Sabat siang hari ini adalah kamu inilah saksi-saksiku. Nah, pemimpin General Conference dan rombongan bertemu dengan pemimpin Indonesia. Ini menjadikan satu kebanggaan bagi Gereja Masih Advent Hari ke-7, dan banyak dikabarkan melalui milis-milis, ya mungkin saudara-saudara juga sudah membacanya. Semuanya mengatakan ucapan syukur dan puji Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Oleh karena pertemuan ini adalah menjadi saksi hidup. Oleh karena Tuhan katakan bahwa kamu adalah saksi-saksiku. Keistimewaan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah berbakti pada hari Sabat dan menguduskan hari Sabat, dan hari Sabat adalah satu hari kenikmatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan menjadikan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Allah mengasingkan satu hari Sabat, yaitu hari ke-7, sebagai peringatan dan pengingat abadi akan tindakan penciptaannya dan pembentukan dunia ini. Saudara-saudara tentu tahu, kita sudah baca dari Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Lalu pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Lalu Tuhan menguduskan hari yang ke-7 itu hari Sabat. Dan inilah menjadi satu ciri-ciri khas bagi orang Kristen Advent, ya, berbakti pada hari Sabat. Dengan beristirahat dan menguduskan hari Sabat, orang-orang Advent sedang memperkuat arti khusus hubungan dengan pencipta dan dengan sesama penciptanya.
Itu sebabnya kita datang ke gereja ini untuk berbakti dan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bersilaturahmi satu dengan yang lain sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang menuruti akan perintah-perintah Tuhan dari sejak pertama sekali dunia ini diciptakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu saya anak-anak dan menjadi anggota sekolah sahabat anak-anak, saya ingat ada satu lagu yang diajarkan, ya. Sahabat hari yang senang, hari senang, sahabat hari yang senang, aku suka sahabat. Mungkin saudara-saudara juga waktu kecil diajarkan lagu ini, atau mungkin anak-anak juga. Dari sejak kecil kita sudah ditanamkan bahwa hari Sabat adalah hari yang senang, hari yang diasingkan oleh Tuhan, hari yang dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi iblis tidak mau hari Sabat yang senang itu, ya, hari Sabat yang diistimewakan oleh Tuhan itu akan dapat berjalan dengan baik. Saudaraku, sekarang banyak masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan orang-orang Advent yang menyucikan akan hari Sabat. Kita tahu gereja-gereja banyak sekarang ini yang apa? Yang muncul permasalahan-permasalahan. Dan banyak orang yang mengatakan seperti ada minggu lalu ada seorang ibu dan seorang bapak. Dia pengen ketemu karena sebelumnya kami sering bertemu dengan mereka, dan bahkan mereka pernah mengajak menjamu kami di rumahnya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk membawa satu renungan pembukaan Sabat bersama dengan istri, anak, dan cucunya. Begitu lama kami tidak bertemu. Satu kali anak saya pernah datang ke rumahnya, dan begitu datang ke rumahnya dia bertanya, ini anak siapa? Lalu dia teringat dan akhirnya dia mencoba untuk mentelepon dan ingin bertemu. Tetapi oleh karena beliau ini adalah orang-orang yang sibuk, lalu kami tidak bisa bertemu pada waktu itu. Jam-jam 9 atau setengah 10 malam, beberapa hari yang lalu, dia telepon kepada istri saya, kami sedang bekerja. Kalian punya waktu? Wah, kami di tempat kerjaan ini sekarang. Wah, katanya, saya pengen ketemu dan pengen ngobrol-ngobrol, paling tidak melepaskan rindu. Oke, kalau gitu di jam istirahat kami mungkin kita bisa ngobrol setengah jam, 1 jam. Akhirnya mereka datang dan kita berbicara. Setelah cerita melepas rindu dan lain sebagainya dengan suasana akrab dan kekeluargaan, ibu ini menyampaikan kepada kami bahwa akhir-akhir ini dia sering merasa mules kalau sudah hari Kamis, dan bertambah mules lagi ketika memasuki hari Jumat. Lalu saya tanya, kenapa Kak? Oh iya, karena sudah hampir hari Sabat. Emang kenapa kalau sudah hampir hari Sabat? Iya, hari Sabat itu justru malah bertambah mules katanya. Kenapa? Ya karena akan berbakti katanya pada hari Sabat. Dia tidak merasakan lagi bahwa hari Sabat itu sebagai satu hari kenikmatan. Dengan berbagai masalah dan konflik di gerejanya, membuat dia tidak bisa lagi merasakan bahwa hari Sabat itu adalah satu hari kenikmatan. Hambar antara hubungan saudara seiman, ya, bahkan berjabatan tangan satu anggota dengan yang lain pun sudah tidak tulus lagi yang dialami oleh ibu ini. Wajah-wajah orang yang harusnya berfellowship, yang bersaudara satu dengan yang lain, sudah mulai hambar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Sabat dan perkawinan adalah dua lembaga atau dua institusi yang suci yang diciptakan Tuhan di Taman Eden sejak awal manusia diciptakan. Tetapi Lucifer tidak menghendaki kedua lembaga suci ini berjalan dengan aman. Apalagi di akhir zaman ini, setan berupaya dengan sekuat tenaga, bukan datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi setan datang dengan wajah yang menarik. Setan berupaya dengan sekuat tenaga untuk merusak kedua lembaga ini, agar tidak ada lagi kebahagiaan antar sesama umat Tuhan, tidak ada lagi kasih sesama keluarga Allah. Setan berusaha untuk merusak
agar tidak ada lagi kenikmatan dalam kekudusan hari Sabat. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang paling sering terjadi adalah apa? Kalau kita tidak kenal dengan orang lain, mungkin kecil kemungkinan kita akan terjadi apa? Konflik. Justru oleh karena di dalam satu kesatuan, iblis merasa kalah kalau dia tidak bisa mempengaruhi perpecahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setan mempunyai strategi untuk melemahkan jemaat. Sadar tidak sadar, kita bisa menjadi pelaku di dalam mendukung strategi setan melemahkan jemaat. Setan memiliki sebuah strategi dan metode yang baik. Nah, saudaraku, di dalam memiliki sebuah strategi atau metode yang baik adalah hal yang sangat penting. Dan setan tahu itu. Di dalam dunia militer, dalam dunia bisnis, bahkan dalam dunia olahraga, kita sering mendengar tentang kata strategi. Strategi yang baik dan pelaksanaan yang baik tentu akan mendatangkan hasil yang baik. Saudaraku, dalam memenangkan sebuah kompetisi atau persaingan, bukan hanya memiliki satu strategi yang baik menjadi sesuatu yang penting, namun mengetahui strategi dari kompetitor, ya, atau pesaing kita, itu juga adalah hal yang sangat penting. Tentunya kita akan mengharapkan kemenangan, itu sebabnya kita mengintip kompetitor. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita sedang berada dalam sebuah peperangan. Kita sedang berperang dalam hidup kerohanian kita. Alkitab berkata, setan akan menggunakan segala cara, strategi atau taktik untuk memenangkan peperangan rohani dengan umat-umat Tuhan. Dia menggunakan dengan segala cara, menggunakan situasi yang kita hadapi, bahkan menggunakan orang lain, bahkan menggunakan diri kita sendiri untuk menjatuhkan kita dalam rencananya yang licik. Di satu sisi, Allah sangat memperhatikan umat-umatnya di dunia ini. Oleh karena Allah sangat mengasihi orang-orang yang berdosa, karena dia bertanggung jawab, oleh karena dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi Lucifer tidak mau Allah itu menang. Dan cara Allah adalah, ia sangat memperhatikan umat-umatnya di dunia ini. Dalam buku Ellen White mengatakan, saya mengatakan kepada saudara-saudariku bahwa jemaat Kristus meskipun mempunyai kelemahan dan kekurangan, adalah satu-satunya objek di dunia ini yang padanya ia, yaitu Allah, mencurahkan perhatiannya yang sangat besar. Ellen White menulis bahwa Allah mencurahkan perhatian yang amat besar kepada gereja Tuhan. Oleh karena Allah mengasihi. Ulangan 32 ayat 10, yang bawa Alkitab boleh dibuka. Jadi jemaat adalah biji mata Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan bahkan di tengah auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya umat-umat Tuhan itu sebagai biji mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan yang membicarakan strategi setan untuk melemahkan umat-umat Tuhan dalam perjuangan iman kita. Kita perlu mengetahui tentang strategi setan untuk menghancurkan dan melumpuhkan jemaat Tuhan supaya jangan sampai kita terkecoh dan kita diperdaya oleh setan. Saudaraku, kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara bisa membacanya di dalam keseluruhan pasal itu. Di sana dicatat bagaimana keadaan jemaat umat Tuhan mula-mula. Saudaraku, tidak lama setelah kebangkitan Kristus, ya, jemaat mula-mula ini, jemaat ini kita kenal dengan nama jemaat mula-mula.
Jumlahnya bertambah banyak dengan cepat dari waktu ke waktu. Hubungan cinta kasih dan persaudaraan dari jemaat ini begitu baik. Mereka bersemangat dalam melayani, bersaksi, menginjil, dan lain-lainnya, sehingga kerohanian anggota jemaat mula-mula itu begitu baik. Mereka rajin berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan lain-lain. Nah, saudaraku, di sini setan tidak menyukai keadaan jemaat yang demikian. Itu sebabnya setan mulai melancarkan strateginya untuk memperlemah dan melemahkan dan bahkan melumpuhkan jemaat Tuhan yang mula-mula ini. Saudaraku, ada beberapa strategi setan yang kita harus tahu supaya jangan sampai kita dilemahkan. Strategi setan yang pertama adalah setan selalu berusaha menciptakan perselisihan di dalam jemaat. Kisah 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, di sini setan berusaha dengan sangat keras dan berusaha menggunakan siapa saja untuk menimbulkan perpecahan di dalam jemaat Tuhan. Karena dia tahu bahwa persatuan adalah kekuatan utama umat Allah. Persatuan dengan Allah dan dengan sesama itu adalah satu kekuatan jalan menuju kerajaan surga. Pada masa jemaat mula-mula itu, setan menimbulkan perpecahan yang ada hubungannya dengan pembagian bantuan kepada orang-orang miskin. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul ayat 2 dan seterusnya. Dan itu akhirnya mengarah kepada perpecahan suku Isme. Yahudi yang berasal dari Yunani dan Yahudi yang berasal dari Ibrani dipecah supaya lemah. Bahkan Alkitab juga mencatat pada masa berikutnya bahwa hal yang sama masih terjadi. Sebagian berkata, kami golongan Apolos dan kami golongan Paulus, merasa dirinya masing-masing benar. Setan melihat kelemahan ini. Nah, sering kita dapati ada perselisihan dalam sebuah persekutuan jemaat hanya karena hal-hal sepele. Satu strategi setan dipakai melalui hal-hal yang sepele. Kita lihat strategi setan yang kedua yang kita baca dan pelajari di dalam Kisah pasal 2 ini. Strategi setan yang kedua adalah mengalihkan perhatian jemaat tentang pentingnya aktivitas kerohanian. Berdoa, belajar firman Tuhan, bersekutu dan bersaksi dan lain sebagainya. Oleh karena diberikan kesibukan oleh setan untuk apa? Mencari nafkah, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kebaktian-kebaktian yang penting hanya sedikit orang yang datang. Nah, saudara-saudara, saya sendiri juga sebetulnya ada rasa penyesalan datang ke Amerika ini karena harus bekerja yang saya tidak pikirkan harus bekerja malam. Ternyata kerja malam. Jadi Rabu malam saya tidak bisa hadir. Lalu Jumat malam juga belum bisa hadir. Tetapi saya yakin dan percaya dan saya minta dan saya tuntut Tuhan. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang Dia berikan kesempatan saya bekerja, mungkin saya minta saya dapat pekerjaan pada siang hari supaya pada malam hari saya bisa berkumpul diam di dalam setiap acara-acara perbaktian. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah salah satu strategi setan yang kedua, mengalihkan perhatian jemaat tentang pentingnya aktivitas kerohanian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya jadi teringat satu kisah si Kabayan. Saudara tahu kalau yang pernah dari Bandung, dari Unai, itu cerita jenaka-jenakanya si Kabayan. Kabayan ini orangnya pinter-pinter bodoh. Satu kali dikisahkan bahwa Kabayan ini adalah orang kaya. Dia punya rumah gedung, harta bendanya banyak di dalam rumahnya. Halaman rumahnya begitu besar. Lalu dia berpikir, untuk melindungi rumahku dan hartaku, rumahku yang mewah dan hartaku yang banyak ini, aku harus bikin pagar yang kokoh dan kuat. Lalu dibangunnyalah pintu, tiang, pintu yang kokoh dan kuat, dan kunci yang kuat. Supaya hanya dia sendiri yang bisa masuk dan keluarganya, yang lain tidak.
tetapi dia tidak bikin pagar. Jadi rumah begitu mewah dan hartanya banyak, dia hanya bikin pintu gerbang yang begitu kokoh, tetapi apa? Pagar tidak ada. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setan menggunakan hal seperti ini bagi umat-umat Tuhan. Kusuk belajar firman Tuhan menjadi satu gerbang yang kuat. Ikut persekutuan doa supaya kerohanian iman diperkuat. Tetapi pagar untuk sikap, tingkah laku dan perbuatan yang menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan diabaikan. Orang melihat bahwa wah, dia ini adalah orang rohaniah, orang belajar persekutuan, belajar firman Tuhan, bibelon, tetapi sikap dan tingkah laku tidak sesuai. Kisah Rasul 6 ayat 2. Berhubung dengan itu, kedua-belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kisah 6 ayat 4. Dan supaya kami berdiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Ini menjadi satu keluhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, aktivitas rohani inilah yang akan membuat kita sebenarnya berdiri kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tetapi sayangnya kita sama seperti si Kabayan, hanya membangun pagar yang kuat, tetapi membangun pintu gerbang yang kuat, tetapi pagar terbuka. Doa diibaratkan nafas rohani. Kita berdoa di dalam persekutuan, kita berdoa di dalam gereja, kita berdoa. Lalu setelah gereja kita pergi ke fellowship. Fellowship sudah bukan lagi fellowship namanya. Yang sebetulnya di sana adalah membina persahabatan, kekeluargaan dan lain sebagainya, tetapi diisi dengan hal-hal yang mungkin next time perlu diganti namanya, bukan fellowship lagi. Nah, saudara-saudaraku, doa diibaratkan nafas rohani. Firman adalah makanan rohani. Persekutuan membuat rohani kita hangat, dan bersaksi membuat iman kita tetap menyala dan setia hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, pengalaman Martin Luther dalam berdoa, tidak melewatkan satu hari tanpa menggunakan 3 jam waktu terbaiknya untuk berdoa. Di dalam kamar pribadinya terdengar ia mencurahkan isi jiwanya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah dalam kata-kata yang penuh ujian. Martin Luther di dalam kamar pribadinya terdengar ia mencurahkan isi jiwanya di hadapan Allah dalam kata-kata yang penuh pujian, ketakutan, dan pengharapan, bagaikan seorang berbicara kepada sahabatnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah satu pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Kristen yang akan menjadi saksi-saksi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus berbicara kepada Tuhan dengan penuh pujian, mungkin dengan ketakutan-ketakutan yang ada dan pengharapan-pengharapan. Kita berbicara sebagaimana kita bersahabat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, lalai mempelajari firman Tuhan bukan hanya membuat rohani tidak bertumbuh, tetapi juga membuat rohani kita semakin merosot. Nah, itu sama dengan makanan untuk fisik. Kalau kebutuhan makanan kita tidak cukup, tentu semakin lama akan semakin lemas dan pada akhirnya sakit. Ini salah satu strategi setan. Setan senantiasa berharap dan berusaha agar kita melalaikan aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas makanan rohani. Ya. Lebih banyak waktu kita untuk berbicara hal-hal yang lain, membicarakan hal-hal yang negatif, daripada kita berbicara kepada Tuhan. Setan senantiasa berharap dan berusaha agar kita melalaikan aktivitas-aktivitas rohani tersebut. Dengan demikian jemaat Tuhan akan mengalami kemunduran dan kelemahan dalam iman dan pelayanan. Akhirnya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Terakhir, strategi setan yang ketiga, mendatangkan hambatan, tantangan dalam jemaat.
Kisah 6 ayat 9. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menentang ajaran kita. Kisah 6 ayat 11 sampai 14. Di situ juga dikisahkan tantangan yang berupa penganiayaan. Saudara-saudara boleh membacanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala kita bisa menjadi lemah dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Bila mana kita menghadapi hambatan dan tantangan. Ini salah satu strategi setan. Tidak menyukai akan hari Sabat oleh karena akan bertemu dengan orang-orang yang baik dan tidak baik. Atau mungkin ada musuh kita juga di dalam jemaat. Itu adalah satu kelemahan. Setan tumbuhkan itu supaya apa? Bertumbuh dan akhirnya apa? Kita menjadi lemah. Nah, bila mana kita menghadapi hambatan dan tantangan dan kita akan menjadi lemah, setan menang. Tantangan dan hambatan ini bisa saja datang dari dalam jemaat itu sendiri ataupun datang dari luar jemaat. Saudara, saat kita menjadi lemah, bila menemukan tantangan, bila menemukan kendala, bila menemukan hambatan dalam kita mempertahankan iman kita, maka disitulah kemenangan berada di pihak musuh rohani kita. Saudaraku, mungkin ada di antara kita menghadapi situasi ini. Saat ini, dia sedang memutuskan kita sedang memutuskan apakah kita untuk mengikut Tuhan atau kita akan mengikut setan. Mungkin ada di antara kita yang menghadapi situasi ini saat orang itu memutuskan untuk mengikut Tuhan atau dia ditentang oleh keluarganya. Bahkan ada yang dibuang, tidak lagi dikirim uang kuliah dan lain sebagainya. Ini adalah satu tantangan. Nah, saudara yang kekasih, bagi orang-orang muda yang masih sekolah, mungkin guru atau teman mereka mengharuskan mereka untuk masuk sekolah hari Sabat. Ini adalah salah satu strategi setan untuk melemahkan. Dalam menghadapi tantangan ini, saudara-saudara, banyak orang yang bisa menang dan tidak sedikit juga yang akhirnya kalah. Hal-hal ini semua digunakan oleh setan untuk menghambat pertumbuhan dari iman umat-umat Allah. Masih banyak hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan lain. Jemaat-jemaat mula-mula ini sampai berupa tuduhan palsu, fitnah, dan penganiayaan. Ada satu nasihat yang penting di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, pelajaran kita mengenai saksi-saksi Tuhan dalam Kisah pasal 6, paling sedikit ada 3 hal yang disebutkan tentang strategi yang licik dari setan untuk melemahkan jemaat Allah. Pertama adalah mendatangkan perselisihan dan perpecahan. Kedua, mengalihkan perhatian umat-umat Tuhan akan pentingnya melakukan aktivitas rohani. Dan yang ketiga, mendatangkan hambatan-hambatan dalam iman dan pelayanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 7, Lukas 5, ini adalah mengenai kisah Petrus, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 4 sampai ke 7. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 4 yang harus kita garis bawahi sebagai orang-orang Kristen pengikut Kristus. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang lebih suka hidup di tempat yang dangkal, dengan tabiat, sikap, tingkah laku, kekristenan yang dangkal. Tetapi apabila kita ingin menjadi berkat
sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan bagi seluruh umat Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tinggalkan kehidupan-kehidupan yang dangkal. Maka engkau akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Nama Tuhan akan ditinggikan. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada akhir acara kebaktian Sabat siang hari ini kami kembali mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Banyak sabda dan firman-Mu yang kami dengarkan, kami diskusikan dan kami pelajari bersama-sama. Biarlah itu kiranya tidak akan berlalu begitu saja Bapa. Tolonglah itu resapkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian kuasa Tuhan itu dapat membimbing menuntun kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami adalah saksi-saksi Tuhan. Agar dengan demikian Tuhan, dunia dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah dengan demikian juga Tuhan, hidup kami menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik dan tidak penyesat kepada orang-orang lain. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kami boleh bersikap tingkah laku dan perbuatan baik kepada semua orang, khususnya kepada teman seiman dan bahkan keluarga kami. Tolong kami Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami sebagai orang yang berdosa. Bantu dan tolong kami untuk tetap teguh berdiri di dalam kebenaran, sehingga kami dapat mengalahkan pencobaan dan godaan setan. Seandainya di dalam kelemahan kami juga masih jatuh, bantu dan tolong kami Tuhan untuk tetap tabah dan bergantung kepadamu, sehingga dengan demikian Tuhan, dunia dapat melihat Yesus di dalam diri, sikap dan kehidupan kami. Bapa kami di surga, apabila kami berpisah dari tempat ini, kami akan berkumpul bersama-sama di ruang fellowship hall untuk saling berangkulan satu dengan yang lain, akan menikmati makanan rohani, makanan badani. Biarlah yang sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu itu boleh menjadikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur oleh karena berkat-berkat yang Kau karuniakan kepada kami yang sudah kami kumpulkan melalui persembahan untuk pendidikan di gereja Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena Engkau berkenan mendengar doa kami, menyertai kami sepanjang sisa hari Sabat ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami. Ampunkan salah dan pelanggaran dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.